Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Hari ini kita merayakan hari biasa dalam pekan Paskah yang ke-7 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Gembalakanlah domba-dombaku. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul 25 ayat 13 sampai dengan 21. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 2, 11 sampai dengan 12 dan ayat 19 sampai dengan 20 AB. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 14 ayat 26 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, tanggal 26 Mei 2023, tanggal 3 Juni 2022, tanggal 21 Mei 2021, dan tanggal 7 Juni 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19 hanya ada pada Injil Yohanes, di mana bisa kita lihat betapa Yesus Kristus berusaha memurnikan kasih Simon Petrus kepada dirinya dengan cara menanyai Simon Petrus hingga 3 kali untuk pertanyaan yang sama. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Pertanyaan Yesus Kristus tersebut adalah ajakan kepada Simon Petrus untuk melihat kembali seberapa besar kasihnya terhadap Yesus Kristus
Karena ia membutuhkan jawaban yang sungguh lahir dari hati Simon Petrus yang terdalam, guna menyingkap apa makna Yesus Kristus bagi Simon Petrus. Kasih harus selalu dimurnikan sampai sungguh-sungguh lahir dari hati yang terdalam, yakni hati yang dipenuhi oleh kasih itu sendiri. Walau 3 kali Simon Petrus menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa ia mengasihi Yesus Kristus, tetapi telah bersama-sama kita ketahui pula selama ini, bahwa 3 kali pula ia telah menyangkalnya, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 18, ayat 17 sampai dengan 18 dan ayat 25 sampai dengan 27, Injil Lukas 22 ayat 54 sampai dengan 62, Injil Markus 14 ayat 66 sampai dengan 72, dan Injil Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Hal ini terjadi karena pribadi yang mengasihi juga pribadi yang memiliki kelemahan. Namun kasih melampaui semua kelemahan manusia yang ada. Pernyataan Simon Petrus adalah juga pernyataan kesiapsediaannya untuk menjadi pewarta kasih Yesus Kristus yang tangguh. Pertanyaan yang ditujukan kepada Simon Petrus adalah pertanyaan yang juga ditujukan kepada kita saat ini. Oleh karena itu, dari Simon Petrus kita belajar untuk berani memperbaharui diri dengan bangkit dari semua kelemahan dan dosa kita selama ini, berkomitmen selalu untuk menjadikan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai prioritas dan mengarahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan menyatakan kasih Allah Tritunggal Maha Kudus kepada sesama kita. Kasih Allah Tritunggal Maha Kudus itu sempurna dan tidak terbatas. Bahkan Allah Tritunggal Maha Kudus selalu memberikan berkat-Nya meski tahu betapa lemah dan berdosanya kita selama ini. Pertanyaan sekarang adalah, apakah selama ini kasih kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus hanya sekedar kata-kata belaka? Dan sudahkah kasih Allah Tritunggal Maha Kudus kita wujudkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari selama ini? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.